Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini sebenarnya adalah reading timeless ya, tapi reading ini dibuat sekitaran gerhana pertama tahun ini, 2023. Dan ini bisa jadi gambaran dinamika kamu sampai gerhana berikutnya di tahun depan. Oke, temanya kali ini buat kamu adalah ada konfrontasi, ada ketidaknyamanan, perbedaan pendapat, argumen, dengan orang-orang terdekat kamu, dengan orang-orang sekitar kamu memang energinya sekarang tidak nyaman ya, dan mungkin emosi kamu sedang berfluktuasi dan itu yang bisa jadi pemicu ya. Secara kolektif juga sedang ada sesuatu ketidaknyamanan gitu. Jadi kalau selama ini ada emosi yang tidak terselesaikan, sangat mungkin energi gerhana ini membawa emosi itu ke permukaan ya. Lalu yang ini adalah dengan biasanya aku mengartikan ini bahwa ada yang overthinking atau akan ada bantuan dari orang-orang tertentu yang akan membantu kamu memikirkan tentang suatu persoalan ya. Tapi ini lebih kepada kali ini aku melihatnya bahwa ada suatu hal yang perlu kamu lihat di hidup kamu yang mungkin seharusnya kamu mengevaluasi gitu, apakah tempatnya masih di hidup kamu atau enggak. Bisa tentang suatu hal atau tentang orang-orang tertentu di hidup kamu. Oke. Vibe-nya sangat bagus sekali. Dan yang tadi aku bilang ada tema tentang orang-orang di sekitar kamu. Ada ketidaknyamanan karena apa? Mungkin ini ada hubungannya dengan ketidakseimbangan atau bisa juga yang tadi ada emosi-emosi yang belum terurai selama ini dan dengan energi kosmik yang sekarang sedang berlangsung ya, bisa jadi membuat kamu lebih sensitif dan juga orang-orang di sekitar kamu lebih sensitif. Bisa jadi orang-orang ini adalah anggota keluarga kamu, bisa juga enggak, tapi tema besarnya sesuatu yang berhubungan dengan keluarga atau sebuah pola yang kamu perlu tarik mundur nih ke belakang, ke waktu kecil di mana kamu dibesarkan, uh, cara kamu cara kamu melihat dunia, cara kamu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di hidup kamu sekarang, itu sangat signifikan peran caregiver kamu waktu dulu, orang-orang terdekat kamu dari kamu kecil sampai kamu dewasa ya. Ini tema besarnya buat kamu mungkin dari waktu kamu nonton reading ini sampai gerhana berikutnya di tahun depan. Dan gini, kalau misalnya kamu punya sebuah ide kreatif untuk melakukan sesuatu, Page of Pentacles ini kan ketika sebuah kreativitas diaplikasikan gitu, ketika sebuah ide kamu wujudkan. Memang Page of Pentacles itu energi orang muda baru memulai, tapi dedikasinya dia, konsistensinya dia yang membawa dia menuju King dan Queen of Pentacles. Dan kamu bisa sebenarnya, karena di sini energi kamu keluar Emperor. Tapi ntar dulu. Dan di sini tantangannya adalah Six of Pentacles yang tadi ada sesuatu yang tidak seimbang pertama. Lalu bisa jadi sangat erat hubungannya dengan hubungan yang ada di hidup kamu. Atau gini, apakah kamu yang sangat memberi atau kamu kurang memberi atau kurang berusaha dalam sebuah hubungan. Makanya tadi di sini ada tema, ada sesuatu yang perlu kamu pikirkan. Kamu evaluasi tentang sesuatu atau orang-orang tertentu di hidup kamu. Ya. Dan gini, dengan Emperor di sini sebagai sesuatu advice buat kamu, mungkin kamu melupakan power kamu, melupakan bahwa kamu punya kapasitas, bahwa kamu lah yang pegang kendali atas hidup kamu. Mungkin kamu melupakan itu ya dengan banyak hal yang terjadi di hidup kamu. Tapi ini sebuah reminder bahwa kamu bisa loh, kamu yang jadi pemimpin di hidup kamu. Dan Emperor itu adalah energi orang yang seperti pemimpin gitu dan goal oriented. Ketika dia mau sesuatu, dia akan bergerak menuju ke situ. Ibaratnya apapun yang terjadi dan berapa lama pun waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuannya dia, itu nggak masalah. Yang penting yang itu tadi ada dedikasi dan fokus kepada suatu tempat atau suatu hal yang dia mau tuju. Dan outcome-nya buat kamu adalah Four of Wands. Four of Wands ini pertama energi perayaan, juga ini seperti sebuah portal, sebuah gerbang buat kamu. Hello goodbye mungkin pernah aku bilang ya. Dan juga ini menggambarkan stabilitas rumah, perpindahan chapter yang kamu mau, sebuah gerbang portal yang tadi aku bilang hello goodbye, di mana kamu say hello sama chapter hidup baru, chapter hidup kamu yang baru, dan goodbye sama chapter hidup kamu yang lama. Karena apa? Energi gerhana ini terasa sangat signifikan sebagai sebuah sebuah awal yang baru gitu untuk kita semua secara kolektif. Mari kita konfirmasi. Di Ten of Cups, ada Two of Pentacles. Kamu berada di persimpangan jalan, memilih. Yang itu tadi mungkin ada hubungannya dengan sebenarnya kamu udah pikirkan gitu, tinggal gimana kamu action atau dengan mengintegrasikan. Karena di sini
Temanya adalah kamu menuju stabilitas, menuju momen bahagia kamu, dan kamu mengintegrasikan semua part itu di dalam hidup kamu ya. Dan juga ini juga berbicara tentang keseimbangan. Gimana kamu bagi prioritas, gimana kamu bagi fokus kamu. Gimana mungkin juga kamu memprioritaskan diri kamu ya, dengan di sini ada oposisi energi yang tidak nyaman, ada orang-orang yang sensitif, mungkin kamu juga lagi sensitif, di mana kamu karena apa ya, emosi yang lagi berfluktuasi, ada baiknya kamu memberi ruang untuk diri kamu gitu, supaya dengan energi yang sedang berlangsung sekarang ini, kamu memprioritaskan diri untuk menjaga energi kamu terlebih dahulu, baru kamu bisa kembali ya berinteraksi dengan dunia. Six of Pentacles-nya keluar lagi, tapi ini munculnya di bagian blessing kamu. Jadi ini bisa jadi blessing dan juga challenge buat kamu ya. Tentang keseimbangan, tentang take and give, tentang progresi finansial. Dan dengan Six of Pentacles ini aku melihat bahwa kamu gak bisa memberi dari gelas kosong ya. Yang tadi, prioritaskan diri kamu kalau seandainya kamu merasa kamu butuh memprioritaskan diri kamu sendiri, kalau emosi kamu lagi berfluktuasi, kalau kamu lagi capek, kamu gak bisa memberi dari gelas kosong, prioritaskan diri kamu dulu, recharge diri kamu dulu, ketika kamu udah siap, baru kamu kembali gitu. The Sun. Memasuki chapter baru itu kadang gini ya, vibe-nya bisa dua, antara menyenangkan, antara excited, tapi ada rasa kayak anxiety-nya juga loh, ada nervous-nya juga, karena apa, kita memasuki suatu zona yang baru. Gak apa-apa gitu, yang penting gimana kamu terus melangkah. Ketika kamu terus melangkah, kamu akan dengan sendirinya pelan-pelan kamu akan bisa beradaptasi sih menurut aku. Karena manusia itu makhluk adaptif ya, dia akan selalu menemukan cara untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru, dengan orang-orang yang baru, dengan chapter hidup yang baru. Yang tadi, jika kamu punya sebuah ide untuk dilakukan, sebuah hal yang memanggil kamu, dan dengan Ace of Wands ini ya, ada sesuatu yang spiritual dengan awalan yang baru ini di hidup kamu. Three of Pentacles. Orang-orang yang akhirnya bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan kamu, atau support system kamu, bisa juga ini berhubungan dengan karir, pekerjaan, bisnis. Kamu menemukan orang-orang yang akan membantu kamu dengan karir atau bisnis kamu. Ini bisa juga ada progresi ya, dengan aspek finansial, karir, dan bisnis. Oke, satu lagi. Communication is key. Yang tadi, komunikasi itu adalah kunci. Kalau misalnya ada argumen atau gesekan dengan orang-orang di sekitar kamu, gini, komunikasi itu akan bermanfaat ketika kamu berkomunikasi dengan kondisi hati yang netral ya. Tapi ketika kamu emosinya berfluktuasi, yang jadi malah bisa senggol bacok, bisa beda frekuensi. Itu tadi ya, perhatikan emosi kamu, perhatikan orang-orang di sekitar kamu yang juga mungkin lagi sensitif ya. Kalau misalnya keadaan tidak bergerak seperti yang kamu mau, bukan berarti keadaan tidak bergerak ya. Ada yang namanya divine timing, ada yang namanya intervensi semesta di balik layar, dan ketika waktunya suatu hal terjadi, itu adalah waktu yang terbaik buat kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.